Aturan jaminan hari tua atau JHT yang baru dapat dicairkan di usia 56 tahun telah menimbulkan polemik di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir, di mana kelompok pekerja menolak ketentuan tersebut karena dianggap sangat memberatkan. Tidak hanya di Indonesia, penerapan jaminan hari tua juga terjadi di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Israel, Tiongkok, dan juga Uni Eropa. Lantas, bagaimana penerapan JHT di negara-negara tersebut? Berikut informasinya di segmen IDX Statement. Mirsa, kembali dalam IDX Statement, program yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa, aturan jaminan hari tua atau JHT yang baru dapat dicairkan pada usia 56 tahun telah menimbulkan polemik di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir, di mana kelompok pekerja menolak keras ketentuan tersebut karena dianggap sangat memberatkan. Seperti diketahui, manfaat JHT dapat dipakai sebagai bantalan hidup saat para pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri, mengingat pencairannya selama ini dapat dilakukan sebulan sejak pekerja meninggalkan perusahaan. Sementara itu, pemerintah sejauh ini bersikeras menerapkan aturan baru tersebut mulai 4 Mei 2022. Sebagai gantinya, pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan manfaat dari jaminan kehilangan kerja atau JKP. Tidak hanya di Indonesia, penerapan jaminan hari tua juga terjadi di sejumlah negara di dunia. Lantas, bagaimanakah penerapan JHT di negara-negara tersebut? Menurut situs pemerintah Amerika Serikat, warga yang telah mencapai usia pensiun atau mendekati dapat mengajukan permohonan untuk program JHT yang menjadi bagian dari program jaminan sosial atau Social Security, di mana peserta perlu membuat akun online di situs jaminan sosial yang memungkinkan peserta melacak, mengubah informasi, serta mengelola manfaat jaminan sosial tersebut. Sebagai informasi, usia pensiun normal pekerja di negeri Paman Sam ialah 67 tahun. Bahkan usia tersebut meningkat dari yang sebelumnya 66 tahun dan 4 bulan pada 2018. Selain itu, kelayakan seseorang untuk menerima manfaat pensiun tergantung pada jumlah tahun mereka berkontribusi, yakni dengan persyaratan minimal 10 tahun bekerja. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, peserta yang memiliki pendapatan senilai $895 Amerika atau setara 12,78 juta rupiah per bulan memperoleh tingkat penggantian manfaat pensiun hingga 90%. Di mana kelompok penghasilan antara $895 Amerika dan $5.397 Amerika atau sekitar 77 juta rupiah dalam sebulan akan diganti sebanyak 32%. Usia pensiun para pekerja di Inggris ialah 66 tahun. Nantinya warga Inggris dapat mengklaim dana pensiun di luar negeri jika telah membayar asuransi nasional Inggris atau NIC, di mana seseorang yang ingin menerima dana pensiun harus berada minimal 4 bulan sebelum usia pensiun dan menghubungi International Pension Center untuk mengajukan permohonan. Sementara itu, manfaat pensiun dasar penuh tercatat sebesar 113,10 pound sterling atau setara 2,19 juta rupiah per minggu dengan membutuhkan 30 tahun pembayaran asuransi nasional Inggris untuk pria dan wanita. Meski demikian, manfaat pensiun negara tidak dapat diambil sebelum usia pensiun, namun dapat ditangguhkan dengan imbalan yang lebih tinggi, yakni sebesar 10,4% per tahun penangguhan atau pembayaran, sekaligus dengan bunga setiap tahun sebesar 2% di atas suku bunga dasar Bank of England. Berdasarkan laporan pensiun ATA Glance 2019, usia pensiun pria di Israel antara 65 hingga 67 tahun, sedangkan untuk wanita sekitar 60 sampai dengan 62 tahun. Di mana seseorang yang tidak menerima pensiun di Israel dan pergi ke luar negeri ke negara yang memiliki konvensi jaminan nasional bilateral dengan Israel hingga mencapai usia pensiun akan memperoleh hak atas pensiun hari tua bahkan jika dirinya berhenti menjadi warga Israel. Selain itu, manfaat pensiun di Israel ialah sebesar 8.674 shekel atau setara 38,5 juta rupiah per bulan pada tahun 2018 lalu. Sedangkan dana pensiun hari tua dasar tahunan ialah sekitar 18.420 shekel atau sekitar 81,7 juta rupiah untuk setiap pensiunan. Sama dengan 17,7% dari jumlah jaminan hari tua, serta pasangan menerima 27.684 shekel atau setara 122,96 juta rupiah. Selanjutnya ialah di Tiongkok dengan usia pensiun wajib yakni sekitar 60 tahun untuk pria dan 55 tahun untuk wanita.
Berdasarkan laporan pensiun at a Glance 2019, Tiongkok memiliki 2 tingkat sistem pensiun, yakni pensiun dasar dan kontribusi wajib karyawan untuk rencana lapis kedua. Hal ini juga mencakup pekerja perkotaan dan banyak parameter bergantung pada rata-rata pendapatan di tingkat provinsi setempat. Sementara itu, manfaat pensiun dasar membayar 1% dari rata-rata upah individu yang diindeks dan rata-rata pendapatan provinsi untuk setiap tahun pertanggungan dengan kontribusi minimal 15 tahun. Secara keseluruhan, manfaat yang diterima sekitar 10% dengan pertimbangan indeks dari upah dan harga rata-rata uang pensiun ialah 125 yuan atau setara 281.697 per bulan, dan pensiun dasar yakni 113 yuan atau sekitar 254.673. Adapun menurut Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, total 16 wilayah tingkat provinsi di negeri tirai bambu telah menaikkan standar pembayaran dengan kenaikan maksimum 100 yuan atau setara 225.382 per bulan di beberapa wilayah, mencakup lebih dari 72 juta orang tua. Usia pensiun di negara anggota Uni Eropa sejauh ini cukup bervariasi. Sebagai contoh, usia pensiun di Liechtenstein ialah 65 tahun, lalu di Norwegia 67 tahun, sedangkan di Islandia 66 tahun. Di mana kebijakan pensiun diputuskan dan dilaksanakan oleh setiap negara benua Eropa di tingkat nasional. Jika seorang warga dari negara Uni Eropa telah diasuransikan setidaknya selama setahun, maka akan menerima dana pensiun hari tua dari masing-masing negara. Misalnya saja, seseorang yang pernah bekerja di 3 negara, maka dirinya akan mendapatkan 3 pensiun hari tua yang terpisah. Bahkan dana tersebut akan dihitung sesuai catatan di setiap negara, dengan jumlah yang diterima disesuaikan lamanya pertanggungan jaminan sosial di masing-masing negara. Nah pemirsa, demikian Adex teman kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berbagai sumber, Adex Channel.